Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara mengolah data menggunakan Smart PLS. Dan video kali ini yang saya pakai itu Smart PLS versi 4 ya. Dan sebelum mulai, sedikit promosi dulu ya. Buat teman-teman semua yang mungkin butuh bantuan jasa untuk olah data skripsi maupun tesis menggunakan software SPSS, SPLS maupun Evius, bisa menghubungi nomor WA saya di deskripsi. Oke, langsung aja kita ke tabulasi ini. Bisa siapin tabulasinya. Format CSV, tabulasinya CSV. Ini ada X1, X2, X3 dan Y. Ini sampelnya ada 100 sampel menggunakan data kuesioner ya. Ini penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara X1, X2 dan X3 terhadap Y. Kita menggunakan software Smart PLS ya. Dan di video ini kita akan menguji 3 pengujian utama. Itu ada uji validitas dan reliabilitas, lalu ada pengujian hipotesis bootstrapping, lalu ada evaluasi kecocokan dan kebaikan model goodness of fit. Langsung aja, yang pertama kita uji validitas autoloading. Kita buka SPSS nya, SPLS maksudnya. Ini kita close saja tabulasi. Kita klik new project, projectnya acas saja, import data file, pilih tabulasinya, open X1, X2, X3, Y. Kita klik import. Ini ada deskriptif statistiknya, gambaran median, minimal, maksimal, sama standar deviasi 100 sampel. Kita back aja, lalu kita create model. Modelnya PLSM, terus namanya acas aja. Terus kita buat modelnya, ini klik latent variable, kita buat variabelnya. Ini kan ada 3 variabel, M4, X1, X2, X3 dan Y. Ini salah, kita zoom out, kita klik select, kita geser dulu, kita rapihin. Satu, tiga, oke. Terus kita blok X1 sampai X1.1 sampai X1.5. Kita blok, kita seret ke X1, lalu X2 nya juga, X3 dan Y nya. Kemudian kita rapihin, ini klik X1 nya, terus kita klik yang panah kiri, geser aja. Ini juga panah kiri, ini Y nya kanan aja. Terus ini nempel. Apa ini? X1 di bawah, biar aja. Ini X1 nya harusnya di atas. Kita geser aja biar rapi. Nah, karena kita akan menguji apakah ada pengaruh antara X1, X2 dan X3 terhadap Y, maka ini kita klik connect, kita arahkan X1 ke Y, X2 ke Y, dan X3 ke Y. Balik ke select. Lalu kita melakukan uji yang pertama, uji validitas dan reliabilitas, autoloading. Buka SPLS nya, kita klik calculate, pilih PLSM algorithm, terus standardize, default, ini open reportnya, jangan lupa dicentang, start calculation. Ini adalah hasil dari autoloading yang list ini ya, biar gampang. Ini kalau kita lihat menurut Hair et al 2019,
nilai outer loadingsnya lebih besar dari 0,7, artinya data yang digunakan sudah valid. Kita lihat hasilnya, ini outer loadingsnya ini x1.1 di bawah, nggak apa-apa, biarin aja. Ini outer loadingsnya di atas 0,7 semua ya, artinya datanya sudah valid. Ini outer loadings. Lalu yang kedua, construct reliability and validity. Kita lihat PLS nya, construct reliability dan validity. Ini ada constant alpha, composite reliability rho A, rho C, sama AV. Kita lihat, menurut Ghazali dan Lathan 2015, nilai Cronspach alpha yang baik adalah di atas 0,7. Kita lihat Cronspach alpha di atas 0,7. Ini semua variabel di atas 0,7, di atas 0,7 semua ya. 0,8, 0,8, 0,9, 0,9. Oke, berarti ini sudah oke. Lalu menurut Sartet et al 2017, nilai composite reliability-nya di atas 0,7. Artinya variabel itemnya reliable. Kita lihat di atas 0,7 atau enggak. Ini composite reliability yang Rossi ini di atas 0,7. Ini 0,7 semua ya. Di atas 0,7 semua. Ini 0,9, 0,9 semua ya. Berarti yang kedua sudah oke, sudah reliable. Lalu menurut Sartet et al 2017, nilai AV itu lebih besar dari 0,5. Artinya syarat convergent validity yang baik sudah terpenuhi, atau menunjukkan bahwa construct dapat menjelaskan 50% atau lebih variasi itemnya. AV-nya di atas 0,5 ya. Kita lihat. Ini AV di atas 0,5 semua. Ini 0,7 ya. Di atas 0,5 semua. Artinya syarat convergent validity-nya sudah terpenuhi. Lanjut yang kedua, diskriminan validity menggunakan perhitungan HTMT. Kita lihat SPLS-nya, diskriminan validity HTMT. Ini diskriminan validity HTMT. Kita lihat, menurut Hensler et al 2015, nilai HTMT setiap pasangan variabel di bawah 0,9, maka evaluasi diskriminan validity dengan perhitungan HTMT itu terpenuhi di bawah 0,9 ya. Kita lihat, ini semuanya di bawah 0,9 ya. Artinya evaluasi diskriminan validity HTMT-nya sudah terpenuhi ya, sudah oke. Lanjut, diskriminan validity Fornell-Larker. Kita lihat SPLS-nya, diskriminan validity yang Fornell-Larker. Ini ya, Fornell-Larker. Kita lihat nilai dalam sumbu diagonal provable adalah akar AV. Sumbu diagonal kita lihat, berarti sumbu diagonal ini ya. Ini 0,8, 0,8, 0,8 sama 0,8 ini ya. Yang diagonal ini, miring ini. Menurut Wong 2013, nilai akar AV variabel lebih besar dari korelasi antar variabel. Artinya secara keseluruhan evaluasi diskriminan validity terpenuhi. Berarti sumbu diagonal ini, sumbu yang miring ini harus lebih besar dari variabel lainnya. 0,838 lebih besar dari 0,7, 0,4 sama 0,7. Berarti ini oke ya. 0,842 lebih besar dari 0,6 sama 0,7 sudah oke. 0,8 lebih besar dari 0,5 sudah oke. Artinya diskriminan validity Fornell-Larker-nya sudah oke ya. Lalu ada diskriminan validity cross-loading. Cross-loading adalah evaluasi diskriminan validity pada level item pengukuran. Menurut Ghazali dan Lathan 2015, setiap item berkorelasi lebih tinggi dengan variabel yang diukurnya, maka evaluasi diskriminan validity terpenuhi. Kita lihat SPLS-nya. Ini cross-loading bawahnya. Kita zoom biar gampang. Nah, kita lihat X1.1. Waduh, X1.1 di bawah. Apa ya? Kita lihat dulu dari X1 ya. Ini ya. X1.1. Angka ini harus lebih besar daripada angka di sebelahnya. 0,8 lebih besar dari 0,7, 0,4 sama 0,7. Berarti oke ya. Sama ini X1.2 sampai X1.5 ini. Angka ini harus lebih besar daripada angka di sebelahnya ini. Contoh X1.4 0,8 lebih besar dari 0,5, 0,2 sama 0,6. Berarti oke ya. Ini X1 mah oke semua nih.
Lanjut ya X2. X2 berarti dari sini ya. Kita tarik. Nah, angka ini harus lebih besar daripada variabel yang diukurnya. Contoh X2.1 0,8 lebih besar dari 0,6, 0,5 sama 0,6. Oke. Ini oke semua nih, lebih besar semua ini. Lanjutnya X3, berarti X3 dari sini sampai sini 0,9 lebih besar dari 0,5 sama 0,3 sama 0,4. X3 oke semua ini, lebih besar semua ini. Lalu Y ini Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 lebih besar semua ya daripada variabel yang diukur. Ini 0,9 lebih besar dari 0,7 ya, masih oke ini. Ini diskriminan validity yang cross loading. Lanjut yang tabel inner model. Nilai fifth di bawah 5 maka tidak ada multicollinear antar variabel yang mempengaruhi Y. Kita lihat inner fifth ini yang inner model. Collinearity statistic fifth. Ini angka ini harus lebih kecil dari 0,5. Lebih kecil dari 5. Lebih kecil dari 5 ya. Maka tidak ada multicollinear antara variabel yang mempengaruhi Y. Kita lihat ini X1, X2, X3 lebih kecil dari 5, maka tidak ada multicollinear terhadap Y-nya ya. Berarti oke ini. Lanjut yang bootstrapping. Pengujian hipotesis. Ini inti dari penelitian. Ini SPLS-nya kita back aja edit. Terus klik calculate bootstrapping. Yang confidence interval metodenya pakai yang PCA bootstrap. Terus start calculation. Open reportnya jangan lupa dicentang. Lalu lihat yang 4 koefisiennya ini. Kita lihat kalau p-value lebih kecil dari 0,05, lebih kecil dari 5%, artinya berpengaruh. Artinya H1 diterima ya. Kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05 berarti tidak berpengaruh atau H1 ditolak. Kita lihat p-value X1, X2, X3. Oh ini X1, X2 p-value-nya di bawah 0,05 ya. Ini 0,000 sama 0,001. Berarti X1 dan X2 ini berpengaruh terhadap Y-nya. Oke. Kalau kita lihat di X3 ini yang merah ini 0,170. Lebih besar dari 0,05. Artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap Y-nya atau H1 ditolak. Berarti X3 tidak berpengaruh terhadap Y-nya. Kalau kita lihat juga menurut Ghazali 2016, di statistik lebih besar dari 1,96, artinya signifikan, terpengaruh signifikan. Kita lihat di sini di statistiknya X1 dan X2 ini 5 sama 3 ya. Lebih besar dari 1,96. Lebih besar dari 1,96. Artinya ya memang ada pengaruh X1, X2 terhadap Y-nya. Dan di X3 ini di statistiknya 1,3. Lebih kecil dari 1,96. Berarti ya memang tidak ada pengaruh X3 terhadap Y-nya. Lanjut original sampelnya ini. Kita lihat. Kalau original sampel bernilai positif, artinya arah hubungan X ke Y itu positif. Kalau original sampelnya nilainya negatif, berarti hubungan X ke Y itu negatif. Kalau kita lihat di sini kan yang pengaruh ada 2 ya, X1 sama X2. Berarti ini nilainya positif semua ya. X3 karena tidak berpengaruh, kita abaikan saja. Ini X1, X2 positif, berarti arah hubungan X ke Y ini positif ya. Semakin besar X1, berarti Y-nya juga semakin besar. X2-nya semakin gede, maka Y-nya juga semakin besar. Ini pengujian hipotesis. Terakhir, evaluasi kecocokan dan kebaikan model goodness of fit. Ada F-square, R-square, sama SRMR. Ini SRMR ya, bukan ASMR ya. Apa lagi? Kita PLS kita edit back, terus klik calculate, kita buka PLSM lagi, kita start calculation. Kita lihat dari F-square dulu ya. Ini X1, X2, X3 kita lihat.
F-square menurut Sartet et al. 2017, F-square 0,02 itu rendah, 0,15 moderat, 0,35 tinggi, moderat atau sedang ya. Kalau kita lihat ini X1 0,333, berarti mendekati 0,35 ya. Ini kan 0,333, mendekati 0,35, artinya ya bisa dikatakan pengaruh X1 terhadap dia itu termasuk kategori tinggi ya. Lalu X2 0,15 berarti termasuk kategori level moderat atau sedang gitu ya. Kalau X3 ini tidak berpengaruh ya. Ini pengaruhnya iya, F-square nya 0,02, 0,13, rendah ya. Lanjut R-square. Menurut Sartet et al. 2017, nilai S-square 0,75 artinya kuat, 0,5 moderat, dan 0,25 lemah. Kita lihat R-square di sini, R-square-nya ini ya 0,676. Kalau kita lihat antara moderat ke kuat ya. Kalau 0,75 kan kuat, 0,5 moderat, berarti dari moderat ke kuat ya. Besarnya pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap dia termasuk dalam kategori sedang menuju kuat ya, sebesar 0,676%. Terus SRMR menurut Sermeleh et al. 2013, apabila nilai di bawah 0,1 masih dapat diterima, datanya masih oke. Kita lihat SRMR-nya di sini, bukan di sini juga. Model fit SRMR di model fit ya, ini nilainya 0,069. Kalau di bawah 0,1, di bawah 0,10 masih dapat diterima. Kalau ini 0,069 ya, berarti ya penelitian ini masih dapat diterima ya. Itulah cara mengolah data menggunakan software SPLS, Smart PLS versi 4 khususnya. Ini olah data ini bisa dipakai untuk tesis maupun skripsi ya, skripsi maupun tesis ya. Kan untuk meneliti, mengetahui apakah ada pengaruh X1, X2, X3 independent variable terhadap variable dependentnya terhadap I-nya. Dan sebelum ditutup, promosi lagi buat teman-teman semua yang mungkin butuh bantuan jasa olah data untuk skripsi maupun tesis menggunakan SPSS, SPLS, ataupun EViews, bisa menghubungi nomor WA saya di deskripsi. Dan ya, sekian video kali ini. Dan apabila saya dalam menjelaskan kurang jelas ataupun ada yang salah, ada kekeliruan, silahkan dikoreksi kemudian dibenarkan. Dan ya, sekian video kali ini. Ya udah segitu aja.